dari perilaku-perilaku kita lah mereka melihat nilai-nilai Islam itu. Ketika perilaku kita tidak menunjukkan nilai-nilai Islam, itu artinya kita adalah pengkhianat terhadap agama kita sendiri. Baik, sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, ini adalah kopi dari Tanah Toraja. Kebetulan saya pulang dari Makassar kemarin, saya dibeliin kopi sama murid saya. Dan saya sangat senang sekali ketika saya dihadiahkan kopi. Karena saya memang penikmat kopi kita Indonesia ini. Sahabat, kali ini saya membuat video yang berjudul Islam yang anti kritik. Nah, dari video ini kita akan lihat nilai-nilai Islam sebenarnya itu seperti apa dan negara mana yang betul-betul mengamalkan nilai Islam yang sebenarnya itu. Ya. Dan kenapa saya buat video tentang ini? Karena saya rasa ada manfaatnya buat kita semua. Dan juga saya dikirimkan pesan WhatsApp oleh sahabat saya yang menjadi tujuan video saya ini adalah saya bacakan pesan WhatsApp itu. Dan judul dari pesan WhatsApp itu adalah Islam yang anti kritik. Ditulis oleh Jai Yusuf. Oke, mari dengarkan ya, saya bacakan. Jangan mengkritik umat Islam jika tidak ingin nasibmu seperti Ade Armando. Nah, ini berkenaan tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, bagaimana biadabnya orang yang mengeroyok Ade Armando. Ya, saya sengaja tidak membuat video tentang itu karena saya lebih fokus pada puasa saya. Tapi sekarang ada kesempatan saya buat videonya tapi melalui tulisan orang. Jadi bukan dari saya sendiri. Dan tulisan ini sangat menarik dan saya sangat suka dengan tulisan ini. Oke, mari saya lanjutkan. Sebenarnya apa yang dilakukan Ade Armando sama dengan yang dilakukan oleh Ernest Renan, seorang filsuf Prancis yang mewakili pandangan intelektual Barat yang memframe umat Islam adalah kuno dan terbelakang. Tentu saja hal ini melahirkan kemarahan umat Islam. Salah satu yang paling marah adalah Syekh Muhammad Abduh, ulama besar Mesir. Beliau menjelaskan bahwa Islam itu hebat, mencintai ilmu, pendukung kemajuan, dan lain-lain. Dengan ringan, Ernest Renan yang juga pengamat dunia timur itu mengatakan, saya tahu persis kehebatan semua nilai Islam dalam Al-Quran. Tapi tolong tunjukkan satu saja komunitas muslim di dunia yang dapat menggambarkan kehebatan ajaran Islam. Dan Syekh Muhammad Abduh pun terdiam. Jadi maksudnya adalah tolong perlihatkan di negara Islam yang terbesar mana yang dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul memperlihatkan nilai-nilai Islam. Baik dia dalam berkeluarga, baik dia dalam bergaul, baik dalam bertetangga, berpolitik. Nah itu. Sehingga akhirnya Syekh Muhammad Abduh pun terdiam. Memang tidak bisa jawab. Ketika ditanyakan juga seperti saya tidak bisa jawab. Oke, saya lanjut. 1 abad kemudian, beberapa peneliti dari George Washington University ingin membuktikan tantangan Renan. Mohon maaf, saya ketika membaca tulisan berbahasa Inggris, penyebutannya saya tidak pandai. Jadi saya baca sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Dan memang saya tidak pandai berbahasa Inggris, membacanya tidak pandai, secara lisan juga tidak pandai. Mereka menyusun lebih dari 100 nilai-nilai luhur Islam seperti kejujuran, sidik, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, dan toleransi. Jadi ada 7 nilai yang mereka buat.
dan sederet ajaran Al-Quran serta akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbekal sederet indikator yang mereka sebut sebagai Islamic City Index, mereka datang ke lebih dari 200 negara untuk mengukur seberapa islami negara-negara tersebut. Hasilnya, Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling islami. Nah, apakah sahabat terkejut? Yang jelas saya terkejut karena Selandia Baru penduduknya bukan beragama Islam, artinya bukan mayoritas beragama Islam. Lalu Indonesia, tanda tanya, harus puas di urutan ke-140. Bayangkan, Indonesia penduduk muslim terbesar di dunia hanya di urutan ke-140 yang mengamalkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Nasibnya tak jauh dengan negara-negara Islam lainnya yang kebanyakan bertengger di ranking 100 sampai 200. Apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang dikategorikan Islami? Oke, dengar baik-baik. Kebanyakan ayat dan hadis menjelaskan Islam dengan menunjukkan indikasi-indikasinya bukan definisi. Misalnya, hadis yang menjelaskan bahwa seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah jika orang-orang yang di sekitarnya pasti selamat dari tangan dan lisannya. Itu indikatornya. Atau hadis yang berbunyi, keutamaan Islam seorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Selanjutnya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga, hormati tamu, bicara yang baik atau diam. Jika kita koleksi sejumlah hadis yang menjelaskan tentang Islam dan iman, maka kita akan menemukan ratusan indikator keislaman seseorang yang bisa diterapkan pada sebuah kota, bahkan negara. Dengan indikator di atas, tidak heran ketika Syekh Muhammad Abduh melawat ke Prancis akhirnya berkomentar, "Saya tidak melihat muslim di sini, tapi merasakan nilai-nilai Islam. Sebaliknya di Mesir saya melihat begitu banyak muslim, tapi hampir tak melihat Islam." Tuh. Saya lanjut. Pengalaman serupa dirasakan Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan ke Kanada, yang merupakan negara paling Islami nomor 5. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka malah balik bertanya, "Mengapa harus dikunci?" Di kesempatan lain, masih di Kanada, seorang pimpinan ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera di halte bis. Setelah beberapa jam kembali ke tempat itu, kamera masih tersimpan dengan posisi yang tak berubah. Bayangkan. Sungguh ironis jika kita bandingkan dengan keadaan di negeri Muslim yang sandal jepit saja bisa hilang di rumah Allah yang Maha Melihat. Padahal jelas-jelas kata iman sama akar katanya dengan aman. Artinya jika semua penduduk beriman, seharusnya bisa memberi rasa aman. Penduduk Kanada menemukan rasa aman, padahal mungkin tanpa iman. Tetapi kita di sini, di Indonesia ini merasa tidak aman di tengah orang-orang yang mengaku beriman. Seseorang teman bercerita, di Jerman, seorang ibu marah kepada seorang Indonesia yang menyeberang saat lampu penyeberangan masih merah. Kata ibu-ibu itu kepada orang Indonesia tersebut, "Saya mendidik anak saya bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini Anda menghancurkannya. Anak saya ini melihat Anda melanggar aturan dan saya khawatir dia akan meniru Anda." Coba lihat. Sangat kontras dengan sebuah video di YouTube yang menayangkan seorang bapak di Jakarta dengan pakaian jubah dan sorban naik motor tanpa helm. Ketika ditangkap polisi karena melanggar, si bapak tersebut justru malah marah dengan menyebutkan siapa dirinya. Maksudnya agar polisi melepaskannya karena dia adalah orang suci. Mengapa kontradiksi ini bisa terjadi?
Syekh Basuni, seorang ulama, pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Rida, ulama terkemuka dari Mesir. Suratnya berisi pertanyaan. Pakai bahasa Arab ya, jadi kita baca artinya saja. Mengapa Muslim menjadi terbelakang dan umat yang lain maju? Surat itu dijawab panjang lebar dan dijadikan satu buku dengan judul yang dikutip dari pertanyaan itu. Inti dari jawaban Rashid Rida adalah sebagai berikut. Islam mundur karena meninggalkan ajarannya dan hidup di alam dalil-dalil. Sementara Barat maju karena mampu berpikir dan berbuat. Umat Islam jadi terbelakang karena meninggalkan ajaran, ikra, membaca, dan cinta ilmu. Sistem pengajaran Islam menjadi dogmatis. Apa kata ustadz atau ulama menjadi hukum yang harus diikuti. Tidak kritis dan tidak bisa mendebat ustadz atau ulama untuk mencari kebenaran. Karena ustadz atau ulama yang juga manusia yang merupakan sumber-sumber kesalahan. Jadi biar siapapun, mau ulama, mau apa, kita ini sumber kesalahan. Akibatnya, umat Islam sekarang cenderung anti kritik dan siap berperang jika ada yang kritis mempertanyakan suatu. Lihatlah kejadian pengeroyokan Ade Armando yang diteriaki sebagai penista agama karena kritikan beliau akan keterbelakangan umat Islam, dan sebelumnya adalah momen Ahok yang mengkritisi politisi yang menjual ayat lalu mengantarnya ke penjara. Situasi seperti ini tidak lepas dari posisi Indonesia saat ini yang menempati urutan ke-111 dalam hal tradisi membaca dan mencari ilmu. Kita di urutan ke-111. Ajaran Islam hanya ditekankan pada hafalan dan mendengar semata, bukan kritis dengan argumentasi serta menjadi paham. Meninggalkan riset yang menjadi pondasi dasar berkembangnya iptek dan kemajuan peradaban. Muslim juga meninggalkan budaya disiplin dan amanah, sehingga tak heran negara-negara Muslim terpuruk di kategori low trust society. Susah saya kalau membaca bahasa Inggris ini. Yang masyarakatnya sulit dipercaya dan sulit mempercayai orang lain alias selalu penuh curiga. Muslim juga meninggalkan budaya bersih yang menjadi ajaran Islam. Karena itu jangan heran jika kita melihat mobil-mobil mewah di kota-kota besar tiba-tiba melempar sampah ke jalan melalui jendela mobilnya. Siapa yang salah? Mungkin yang salah yang membuat survei. Seandainya keislaman sebuah negara itu diukur dari jumlah jamaah hajinya, pastilah Indonesia ada di ranking pertama. Andaikan hafalan Al-Quran yang jadi ukuran, insya Allah negara-negara Arab yang akan menempati ranking pertama. Sayangnya, parameter keislaman bukan hanya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan kembali ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah SAW dan beliau sendiri akhlaknya Al-Quran. Teladan Rasulullah ini diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama terdahulu yang sangat istiqomah. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian dalam keluarga, khususnya para balita generasi penerus, setelah itu hidup bertetangga, dan selanjutnya dalam masyarakat. Insya Allah masyarakat yang islami akan terwujud di kemudian hari, walaupun membutuhkan waktu yang lama dan diperlukan keteladanan dari para pemimpin Islam, terutama pemimpin rumah tangga. Mari kita mulai dari diri sendiri. Bismillah. Menarik bukan sahabat? Jadi yang terpenting dalam kehidupan itu adalah bahwasanya setiap muslim mempunyai tanggung jawab untuk syiar. Dan syiar terbaik itu adalah akhlakul karimah. Syiar terbaik itu adalah menjadi contoh yang baik. Sebagaimana Islam menjadi besar oleh Rasulullah karena contoh yang baik itu. Baik sahabat semua, dibikin video saya kali ini semoga ada manfaatnya untuk kita Republik Indonesia ini. Bahwasanya mulai saat ini, mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk melakukan nilai-nilai Islam pada diri kita. Kita lakukan hal-hal yang telah diteladani oleh baginda kita. Sehingga akhirnya orang lain, agama lain takjub, oh ternyata Islam itu indah. Kenapa?
Karena orang agama lain dia tidak akan mengerti Islam karena dia tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca hadis. Dari perilaku-perilaku kita lah mereka melihat nilai-nilai Islam itu. Ketika perilaku kita tidak menunjukkan nilai-nilai Islam, itu artinya kita adalah pengkhianat terhadap agama kita sendiri. Sehingga jangankan orang di luar agama Islam suka kepada agama kita, membenci pun pasti. Karena dia lihat dari nilai-nilai yang kita perlihatkan. Maka itu pentingnya suri tauladan tersebut. Oke sahabat, mari kita mulai dengan bismillah. Semoga negara kita, negara muslim terbesar di dunia, juga menjadi contoh bagi negara-negara Islam lainnya, bahkan bagi agama-agama lainnya, sehingga mereka tertarik dan ingin selamat juga seperti kita. Terima kasih sahabat telah menonton video ini sampai selesai. Karena hanya dengan selesai sahabat mengerti makna dan tujuan video ini. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.